Salam pembelajar. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ricky Budiman, biasa akrabnya dipanggil Ricky. Nah, kali ini kita lagi ada di Desa Wisata Sade. Nah, jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang desa ini. Desa ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah dan jarak dari bandara hanya 20 menit saja atau sekitar 13 kilometeran lah gitu. Nah, sekarang ini saya sudah berada di lokasinya langsung nih. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang bangunan yang sangat unik ini. Jadi ini kalau di suku Sasak, ini namanya itu adalah lumbung. Sama seperti halnya yang lainnya, ini juga digunakan untuk menyimpan padi. Tapi uniknya lagi, satu lumbung ini tidak digunakan oleh satu kepala keluarga, tapi digunakan oleh 5-6 kepala keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena sawah yang mereka garap di bawah sana, ya, kalau teman-teman bisa lihat di bawah sana, situ ada sawah, itu digarap oleh 5-6 kepala keluarga juga. Jadi kayak ibaratnya gotong royong lah seperti itu. Nah, dari model bangunan ini kalau teman-teman bisa lihat, di bawahnya itu dibuat jadi 2 tingkat. Pertamanya itu ada tempat duduknya seperti ini, dan di bawahnya lagi itu biasanya untuk menyimpan alat-alat nyesek atau untuk membuat kain. Nah, dan di atas inilah yang digunakan untuk menyimpan padinya. Selain bangunan lumbung ini juga masih banyak sekali bangunan-bangunan unik di tempat ini yang akan kita eksplor bersama-sama. Tunggu apa lagi? Ayo ikut saya. Nah, jadi inilah salah satu lagi bangunan unik yang ada di tempat ini. Ini namanya adalah Balai Tani atau biasa disebut Balai Gunung Rate. Nah, untuk desainnya sendiri itu sangat tradisional sekali, menggunakan atap daripada ilalang, ya. Dan juga ini yang lebih unik lagi guys, ini untuk pondasinya. Jadi pondasi ini terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan sekam padi atau kulit daripada biji padi yang udah dikeluarkan isinya. Dan untuk tahap akhirnya yang paling unik, ini tuh dipel dengan menggunakan kotoran kerbau. Ya, kenapa harus kotoran kerbau? Konon katanya di sini kalau dipel dengan kotoran kerbau, meskipun musim panas sekalipun akan terasa sejuk lah, seperti ngelihat gitu. Oke, untuk interiornya sendiri kita akan lihat bareng-bareng gimana sih rupa interior dari tempat ini. Ayo kita masuk saja sini. Oke. Nah, jadi inilah rupa daripada interior rumah adat suku Sasak, ya. Nah, jadi di interior pertama ini, karena ini terdiri dari 2 tingkat ya. Di pertama ini kita sebut dengan sangkok. Nah, atau kalau biasanya kalau di Indonesia kan itu adalah ruang tamu ya. Jadi di sini tempatnya. Dan di sini biasanya tempat kumpul keluarga biasanya ya. Dan untuk di lantai 2 yang ada di sini teman-teman, ayo kita lihat saja apa isinya. Ya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama di sini itu ada namanya dalam balai. Tempat ini digunakan sebagai tempat tidur anak gadis yang belum menikah. Tapi kalau dia sudah menikah, dia akan pindah ke rumah keluarga si mempelai pria. Dan selain yang ini, di sebelah sini juga nih teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, di sini itu adalah dapur. Jadi dapurnya itu terletak di atas ya. Wah, sangat unik sekali ya. Biasanya kan dapur itu terletak di samping atau di bawah, tapi di suku Sasak itu justru dapurnya terletak di bagian atas seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi lantainya di sini tuh, tadi kan saya sudah jelaskan dipel dengan menggunakan kotoran kerbau. Nah, selain daripada fungsinya untuk menyejukkan, itu juga supaya agar tidak dihinggapi nyamuk dan konon katanya untuk menyucikan daripada rumah itu sendiri. Unik sekali bukan? Nah, mau tahu keunikan lainnya? Ayo ikut saya lagi, come on. Oke guys, jadi saat ini kita sudah berada di lokasi selanjutnya dengan bangunan unik lainnya. Nah, ini adalah yang tidak kalah uniknya lagi guys. Ini di sini disebutnya dengan Balai Kodong. Dan ini tuh difungsikan adalah sebagai rumah sementara sebelum daripada kepala keluarga itu bisa membuat rumah besar atau rumah keluarga seperti yang di tempat tadi sebelumnya. Dan Balai Kodong ini juga difungsikan atau digunakan itu adalah untuk para tetua ataupun orang yang udah lanjut usia seperti halnya nenek yang di bawah ini seperti itu. Dan tidak kalah uniknya lagi, selain daripada Balai Kodong ini, di sini juga kita di sebelah kiri saya ini ada namanya Balai Bonter. Nah,
Simpel saja filosofi yang diangkat oleh Balai Bonter inilah rumah yang digunakan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga-warga di sini. Dan apa sih bedanya dengan balai tani yang tadi kita kunjungi? Jadi perbedaannya sangat simpel sekali, di mana kalau Balai Bonter ini itu dibuat agak lebih tinggi dan juga bagian depannya itu lebih terbuka. Jadi di sana itu semua orang bisa datang untuk bersilaturahmi seperti itu teman-teman. Dan ayo kita menuju ke lokasi terakhir, yaitu Beruga. Let's go! Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi Beruga, dan ini dia adalah bangunan Beruganya, atau kalau teman-teman biasa kenal itu dengan gazebo ya. Dan Beruga di sini di suku Sasak itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada namanya sekepat dan juga ada yang sekenam. Nah, yang sekepat ini adalah seperti contohnya di belakang ini. Kenapa dinamakan sekepat? Itu karena tiangnya ada 4 dan biasa digunakan pada saat ritual adat atau ngayu-ayu gitu kalau di sini ya. Dan untuk sekenam sendiri itu kenapa dinamakan sekenam? Itu karena tiangnya ada 6 dan biasanya digunakan untuk musyawarah adat ataupun acara sunatan, khitanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Beruga itu sendiri. Dan selain daripada bangunan-bangunan unik yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, saya ingin kasih tahu satu lokasi yang benar-benar sangat ikonik di tempat ini. Mau tahu apa itu? Jalan, ikuti saya. Jadi sekarang ini kita sudah ada di lokasi yang paling ikonik di tempat ini. Jadi kalau teman-teman lihat, itu namanya adalah pohon jodoh atau pohon cinta. Nah, kita tidak bisa mendekati ke situ karena kebetulan lagi ada orang yang sedang priwed. Nah, itu adalah salah satu bukti di mana kalau tempat ini tuh sangat ikonik. Jadi setiap kali wisatawan berkunjung ke tempat ini, itu biasanya adalah mencari spot yang itu. Karena konon katanya kalau ada jomblo-jomblo nih, jomblo loh. Kalau ada yang berfoto, mungkin bisa ketemu jodoh di situ katanya. Oke? Mungkin buat teman-teman yang jomblo di luar sana bisa berkunjung ke Desa Sasak Sade ini dan temukan jodoh Anda di sini. Oke? Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi storytelling kali ini, teman-teman. Untuk storytelling selanjutnya, sampai jumpa. Salam pembelajar. Dadah!